Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan saat ini ya Tuhan kami mau kembali membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami. Agar firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kami, senantiasa menguatkan kami, senantiasa menegur kami. Sehingga di kehidupan kami semakin hari semakin mencerminkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah saat ini kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Amin. Marah-marah. Nah, saudara-saudara di sini siapa yang pernah marah-marah, saudara-saudara? Saya tuh tidak pernah marah, tahu enggak? Saya tuh tidak pernah marah. Nah, lah itu Pak Hendrik itu marah itu ya kan. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, marah adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Mungkin Anda pernah marah atau pernah dimarahi saudara-saudara. Nah hari ini kita akan merenungkan tentang marah ini. Nah berbicara soal marah saudara-saudara, ternyata marah adalah salah satu bentuk emosi yang dimiliki oleh manusia. Makanya sepanjang manusia itu hidup tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya emosi. Salah satunya adalah ungkapannya soal marah. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana sih kekristenan melihat marah ini saudara-saudara. Nah kita akan buka cerita tentang Yesus yang marah saudara-saudara. Nah ceritanya bagaimana? Yuk kita buka bersama-sama. Di dalam Alkitab kita, Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Sekali lagi saudara-saudara, Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, ini adalah petikan kisah bagaimana Yesus pun marah saudara-saudara. Makanya jangan pikir, wah orang Kristen kan hidupnya dengan kasih, berarti kalau gitu tidak boleh marah sama sekali. Oh ya enggak seperti itu saudara-saudara. Marah adalah salah satu ekspresi kasih. Tetapi kita melihat marah yang seperti apa ini saudara-saudara ya. Marah yang bagaimana? Nah kita melihat tadi cerita Yesus saudara-saudara. Marahnya ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Bagaimana kekristenan mengolah kemarahan itu. Yang pertama saudara-saudara. Marah itu boleh enggak? Boleh. Tetapi dipastikan motivasinya bukan karena benci. Sekali lagi, marah itu boleh. Tapi pastikan motivasinya bukan karena benci, tetapi karena mengasihi sesuatu, mengasihi seseorang. Dan kita melihat saudara-saudara, Yesus itu marah. Ketika apa? Yaitu ketika Petrus itu tidak menangkap pesan dan tidak memahami pesan itu. Makanya kalau kita lihat, Yesus itu marah kepada Petrus. Karena apa? Petrus ini gak mudeng. Oleh sebab itu, Yesus selanjutnya yang kedua, marah itu yang sekali lagi ya. Yang pertama, marah bukan karena kebencian. Pastikan itu. Yang kedua adalah marah itu menghasilkan sesuatu yang membangun. Sekali lagi, dari kemarahan itu menghasilkan sesuatu yang membangun. Membangun itu artinya apa? Artinya setelah marah-marah, kemudian terjadilah namanya konfirmasi. Terjadilah sesuatu pembelajaran dari kemarahan itu. Sehingga marah itu kita belajar sesuatu. Oh iya deng, dari marah ini saya belajar sesuatu. Sama seperti kalau kita lihat Yesus ini ya kan. Ketika Yesus marah, Yesus tidak berhenti kepada yang namanya marah-marah itu sendiri. Tetapi apa saudara-saudara? Dia memberikan pengajaran lain. Supaya apa? Supaya Petrus lebih paham. Sehingga marah itu bukan menghasilkan sesuatu yang katakanlah merusak. Tetapi justru melalui marah itu yuk belajar sesuatu. Dan kita lihat dalam cerita kita saudara-saudara. Kemarahan Yesus tidak berhenti pada Yesus marah. Tetapi apa?
Yesus juga memberikan yang namanya pengajaran tandingan dalam tanda kutip. Jadi Yesus bukan cuma marah, tapi juga menjelaskan. Nah, penjelasannya saudara-saudara silakan Anda baca sendiri. Itu nanti itu dijelasin bahwa yang namanya orang Kristen itu harus mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Nah, itu silakan dibaca saudara-saudara. Tapi intinya apa? Intinya yang kedua adalah Yesus tidak berhenti pada marah, tetapi menawarkan sesuatu supaya pengalaman itu menjadi pengalaman yang membangun saudara-saudara. Bukan cuma marah-marah saja, tetapi menawarkan sesuatu yang membangun. Lah, konkretnya apa saudara-saudara? Konkretnya itu apa yang kedua? Ketika kita marah, memang kita boleh marah. Terutama kita kalau memang mau menegakkan kebenaran atau memberitahu sesuatu yang keliru. Marah, tetapi kemarahan itu diikuti dengan solusi. Saya enggak suka loh kamu tidurnya itu malam-malam terus, sehingga bangunnya siang-siang terus. Nah, jadi marahnya karena apa? Karena anggota keluarga kita bangunnya kesiangan. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kemarahan itu selesai di situ. Tapi sama seperti Yesus, biarlah kemarahan itu menjadi sesuatu yang membangun, menawarkan solusi. Ya udah, memang kalau kamu besok tidak bisa bangun, yuk bikin alarm. Di-set alarmnya jam 5 supaya kamu besok tidak bangun kesiangan. Gitu. Artinya apa saudara-saudara? Kemarahan itu bukan selesai dengan kemarahan, tetapi ada solusi atau ada jalan keluar. Sehingga kemarahan itu menghasilkan sesuatu pembelajaran dan pengalaman yang membangun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, di dalam kekristenan marah itu boleh, tetapi pastikan dua hal. Yang pertama adalah marah itu karena saya mengasihi Anda, bukan karena membenci. Dan yang kedua adalah kemarahan itu menghasilkan sesuatu yang membangun. Belajar sesuatu. Sehingga melalui kemarahan itu justru kita semakin membangun orang lain dan membangun diri sendiri. Serta membangun hubungan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat marah-marah, tetapi pastikan marah itu jadi sesuatu berkat untuk Anda dan saya. Amin.